Halo guys, jumpa lagi dengan Rian dari B-Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum fresh aquatic yang sangat hype, sangat terkenal di Indonesia. Tidak hanya itu, parfum ini memiliki harga yang cukup murah. Apalagi kalau bukan Nautica Voyage. Untuk lebih jelasnya, kita intro dulu. Oke, balik lagi. Nah, kita bakalan membahas parfum Nautica Voyage, salah satu parfum yang beraliran fresh aquatic yang sangat terkenal, sangat best seller. Kayaknya dari dimana-mana parfum ini bakalan menjadi salah satu parfum yang umum banget buat dipakai oleh orang Indonesia. Karena mungkin orang Indonesia kan suka parfum-parfum yang beraliran fresh. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya perlihatkan dulu presentasi dari botolnya. Jadi botolnya sebenarnya simple. Jadi dia berbentuk setengah lingkaran. Ada tulisan Nautica Voyage di bagian depan. Di belakang nggak ada. Di bawahnya ada size-nya, kapasitas isinya. Terus tutup botolnya dari plastik. Nggak recommended kalau misalnya dipegang di tutupnya, takutnya langsung jatuh karena botolnya memang lumayan berat, lumayan tebal. Lihat aja glassnya. Sedangkan penutupnya ketahuan banget kalau ini adalah tutup botol yang murah, cheapy banget. Plastik yang cukup ringkih, gampang pecah. Oke, setelah memperlihatkan bagaimana bentuk botolnya, sekarang kita bahas bagaimana aromanya. Nautica Voyage. Oh iya, saya lupa ya, tes spray dulu. Langsung tercium aromanya. Nautica Voyage. Nautica Voyage itu punya beberapa notes. Di top notes-nya kalian bakalan mendapat aroma apple, green leaf. Terus di middle notes-nya ada lotus dan mimosa. Base notes-nya ada musk, cedar, oak moss, dan amber. Nah, untuk top notes-nya kamu bakalan dengan mudah mendapatkan aroma apel. Di middle notes-nya yang bakalan dominan itu adalah aroma lotus. Di base notes-nya kalian dengan mudah bakalan mendapat aroma musk dan cedar. Sekarang kita bicara accord-nya, arah wanginya ini seperti apa? Seperti disinggung yang di awal tadi di intro, Nautica Voyage itu mempunyai arah wangi yang fresh, fruity, dan sedikit unsur aquatic. Jadi betul-betul idaman parfum para cowok. Kalian dapat segarnya, kalian dapat manis dari aroma fruitynya, kalian dapat aroma aquatic. Jadi kalau misalnya berkeringat, kalian gak akan tercium apek karena ada unsur aquatic yang bakalan menyatu dengan aroma keringat selama keringatnya bersih. Nah, sekarang bagaimana gambaran aroma parfum ini? Kalian kan sudah tahu ada apelnya, ada lotus dan sebagainya. Bayangkan kalian itu ada di pantai, kemudian saat di pantai tercium aroma sepoi-sepoi, semilir tipis, aroma aquatic, aroma laut. Tapi aroma lautnya ini gak terlalu tebal. Sambil kalian menikmati suasana pantai, kalian bakalan mendapat aroma jus apel dan jus timun. Kalian tahu timun? Mungkin yang sering makan di tempat lalapan pasti gak asing dengan timun. Karena timun itu adalah salah satu buah atau sayur ya. Ya kalau di Indonesia itu sering banget disediakan di rumah makan atau di warung. Nah, di parfum ini walaupun gak ada aroma timun di notes-nya, di Fragrantica kalau kalian cek, di box-nya kalau kalian cek gak akan ada ditulis aroma timun. Tapi sejujurnya
Pertama kali spray ini, karena saya penyuka buah timun, saya langsung bisa deteksi dengan cepat kalau aromanya itu ada bau timunnya, ada aroma timunnya. Justru sebenarnya apelnya itu gak terlalu tebal. Yang betul-betul dominan itu adalah aroma timun dan melon. Melon juga gak ada di dalam notes, tapi saya lebih dapat aroma timun, melon. Kita bisa ambil 40%-nya melon, 40%-nya timun, dan sisanya itu yang 20% adalah apel hijaunya. Begitu di aroma yang saya cium. Jadi kalau kalian penyuka buah aroma yang segar, manis, kalian pasti bakalan suka dengan Nautica Voyage. Nah, kalau sekarang sudah penjelasan dengan aroma, kita masuk ke penjelasan yang lain. Best time-nya pakai ini kapan? Karena ini adalah parfum beraroma segar, aquatic, fruity. Berarti kalian bisa dengan mudah menggunakan parfum ini sebagai parfum daily, signature scents, parfum yang kalian bisa pakai kapanpun. Pada saat kalian bingung mau pakai apa, langsung Nautica Voyage buka, spray, selesai. Jadi ini parfum yang bisa digunakan kapanpun. Tapi kalau pribadi, saya lebih suka pakai Nautica Voyage itu pada saat digunakan pada siang hari, pada saat lagi terik-teriknya matahari, karena kita tahu Indonesia adalah negara yang punya cuaca yang cukup panas. Apalagi saya yang berada di Sulawesi Tengah, tepatnya kota Palu, itu kan dilewati dengan garis khatulistiwa. Jadi panasnya itu tuh benar-benar dapat. Kadang-kadang kita bisa dapat suhu siang hari jam 12 siang itu 38 derajat, 39 derajat. Nah, pada saat suhu tinggi-tingginya itu, parfum yang paling tepat adalah parfum ini. Makanya ini adalah salah satu parfum yang selalu ada di lemari saya. Gak pernah ini habis, gak dibeli backup botolnya. Pasti ada. Karena itu waktu terbaiknya siang hari pada saat terik-teriknya. Bayangin 12 bulan. Kita bisa dapat terik-teriknya panas matahari di kota Palu itu 6 bulan lah minimal. Jadi selama 6 bulan tiap hari siang-siang pakainya ini. Sekarang kita beralih. Kalau kalian sudah tahu best time-nya ini kapan, kita beralih umur berapa tepatnya pakai parfum Nautica Voyage. Kalau kalian berumur 20 tahun, kalian sudah bisa pakai ini. Kalau misalnya kalian anak kuliahan, kalau SMA sebenarnya sudah bisa, cuma saya merasa lebih cocok ini 20 tahun ke atas karena ada unsur aquaticnya tipis walaupun gak tebal. Jadi kalau kalian yang gak suka aroma laut, sebenarnya masih tetap bisa pakai ini karena aroma lautnya itu gak terlalu strong, tipis banget. Jadi yang penting kalian sudah berumur 20 tahun, kalian sudah bisa pakai ini. Setelahnya mau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetap kalian bisa cocok-cocok aja pakai ini. Parfum yang mudah diterima orang lah, jadi enak pakainya, gampang pakainya dimanapun kalian suka. Sekarang kita bicara SPL, ketahanan. Parfum ini pada saat kalian spray pertama kali, proyeksinya itu lumayan 1 sampai 2 meter. Kalau misalnya dibantu angin bisa lebih jauh lagi proyeksinya. Itu bertahan selama kurang lebih 2 jam. Untuk ketahanannya itu, ini bukan proyeksi ya, ketahanan di kulit. Setelah 2 jam dia bakalan masuk ke bubble. Jadi sekitar 50 cm bakalan kecium. Itu sampai akhirnya hilang di 6 jam kemudian. Itu di kulit saya. Bisa jadi di kulit kalian itu agak sedikit berbeda. Terutama jika kalian berkeringat. Kondisi saya, pada saat saya berkeringat, aromanya itu justru makin project. Karena Nautica menurut saya adalah tipe parfum yang makin panas tubuh kalian, makin keluar aromanya. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang suka berkeringat, berarti kalian bakalan cocok dengan parfum ini. Karena aromanya bakalan lebih project lagi. Jadi kuat di 2 jam awal, ketahanan di 6 jam.
Terus outfit yang cocok pakai parfum ini apa? Menurut saya yang paling cocok adalah outfit casual, santai. Kalian pakai t-shirt, pakai flannel mungkin, kemeja flannel, terus celana jeans, sneakers. Kalian sudah pakai dengan mudah ini. Kalian bisa pakai nongkrong atau kapanpun kalian mau. Kadang juga kan kalau misalnya ada orang yang walaupun cuma di rumah suka pakai parfum siang hari, ini juga cocok karena gak bakalan menampar hidung orang walaupun di rumah. Kan biasanya ada parfum yang kalau misalnya dalam ruangan itu betul-betul menusuk. Nah, dan Nautica Voyage itu bukan tipe parfum yang bakalan nampar hidung orang. Jadi kalian bisa pakai ini kapan saja, tapi yang penting outfitnya itu casual, santai. Bukan parfum yang kalian bisa pakai pada saat kalian tampil formal, kemeja, jas, itu kurang cocok. Kurang cocok banget dengan outfit yang seperti itu. Terus kita sudah bahas berbagai macam hal, kelebihannya. Ini adalah salah satu topik yang saya coba munculkan di konten-konten parfum berikutnya mulai dari sekarang sampai nanti. Jadi saya bakalan membahas kelebihan dan kekurangan dari suatu parfum. Jadi kalau ditanya apa kelebihan si Nautica Voyage ini, yang pertama kalian bisa mendapat aroma yang segar dan termasuk aroma yang clean. Clean itu berarti seperti aroma seperti kalian baru habis mandi, itu aroma segarnya itu, aroma bersihnya itu bakalan kalian dapat di parfum ini. Itu adalah salah satu kelebihan dari parfum ini. Yang kedua, kalian mendapat parfum yang salah satu yang terbaik di cuaca yang panas. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah parfum salah satu yang terbaik, the best untuk summer, cuaca panas. Dan ketiga, parfum ini adalah parfum yang memiliki kualitas tapi harganya masih murah. Kalian masih bisa dapat parfum ini di bawah 500.000 dan aromanya gak malu-maluin kalau dipakai di luar. Kalian gak bakalan dapat aroma yang seperti ini di parfum-parfum Mart. Sejauh saya explore parfum, saya belum pernah dapat parfum Mart, parfum minimarket yang aromanya seperti ini. Kalau ditanya mirip-miripnya mungkin ada, tapi yang identik seperti ini nggak ada. Jadi kalian bakalan dapat parfum dengan kualitas tapi harga yang masih lumayan murah. Sekarang kita bicara kekurangannya. Apa kekurangan dari parfum ini? Sempat disinggung tadi, salah satu kekurangan dari parfum ini adalah tidak cocok kalau kalian menggunakan pakaian yang cukup formal. Jadi kalau kalian misalnya sering ke kantor dengan rapi, pakai dasi, kemeja, sepatu pantofel, mungkin di situasi tertentu masih bisa sebagai daily, tapi kalau misalnya sementara meeting terus pakai ini, kurang dapat lah. Apalagi kalau kalian adalah orang yang sering presentasi pada saat lagi meeting, ini gak dapat aromanya, gak cocok. Jadi sebaiknya kamu gak menggunakan ini pada saat situasi formal, yang betul-betul formal lah. Kalau misalnya sebatas sekali-sekali ke kantor pakai ini masih boleh lah, masih worth it. Terus aromanya ini cukup sintetik. Jadi walaupun saya membahas tadi aroma buah-buahannya, tapi itu buah-buahan yang sintetik, bukan natural ingredient. Jadi kalian bukan mendapat aroma alami dari buah, tapi aroma sintetiknya. Terus kekurangan aroma sintetik, seperti yang kita tahu selama ini, aroma sintetik itu gak semua orang bisa menerima. Ada aroma sintetik yang bisa buat orang itu menjadi mual, kadang juga bisa bersin-bersin dan sebagainya. Jadi walaupun ini adalah aroma yang gak mengganggu hidung orang, tapi di situasi tertentu ada orang yang bisa alergi, bisa bersin-bersin dan sebagainya gara-gara aroma sintetiknya. Oke, supaya gak terlalu panjang, cukup sekian. Kalian bisa coba sendiri. Walaupun ini adalah parfum murah, saya tetap merekomendasikan kalau kalian coba sampelnya dulu, tes dikannya dulu, jangan langsung beli full botol, karena
selera parfum itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dan juga suhu di suatu tempat kalian menggunakan itu bisa berbeda, jadi hasilnya pun berbeda. Cukup sekian, kita bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.